Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan ke-12 kita atau pertemuan kuis juga nantinya di praktikum nanti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang login, register, dan logout. Nah, ini nantinya akan digabungkan dengan materi 11. Nanti kalian gabungkan menggunakan satu database saja. Jadi kalian memiliki dua tabel, tabel login, tabel terserah penamaannya, dan jelas untuk login, register, dan logout. Dan yang satu lagi adalah untuk eh, transaksinya. Jadi paling nggak kalian mempunyai dua tabel di sini nantinya. Nah, dalam login, register, dan logout ini sering kita temui di banyak website ataupun misalkan sosial media. Pasti kan harus login dulu, register dulu. Setelah register baru kalian login. Setelah login kalian juga bisa ke logout, ataupun nggak kalian logout juga nggak apa-apa gitu. Nah itu biasanya eh, website-website sekarang itu ataupun sosial media mewajibkan kalian untuk register dulu. Setelah register baru login, dan logout baru kalian bisa. Setelah login baru kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada di sosial media tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, di materi kali ini itu kita banyak menggunakan session. Ya walaupun yang lainnya itu banyak script-script yang kita sudah pelajari itu kita gunakan lagi di sini, tetapi yang paling krusial adalah di sessionnya. Nah, session itu bisa diartikan dengan suatu informasi yang diambil saat kita melakukan pekerjaan terhadap sesuatu, seperti saat kita bekerja dengan sebuah aplikasi pada komputer. Kita mulai membuka aplikasinya, lalu dilanjutkan dengan melanjutkan beberapa hal kemudian untuk menyimpan pekerjaan, dan diakhiri dengan menutup aplikasi. Nah, di session itu bisa kita kita gunakan session ini untuk melakukan pekerjaan secara otomatis di PHP. Jadi kita tidak perlu lagi bekerja seperti aplikasi komputer tadi. Kita hanya memberikan script session start, terus nanti ada session apalagi, ada banyak session-session yang bisa kita gunakan di PHP ini. Nah, data yang disimpan pada session bersifat sementara dan berlaku pada jangka waktu tertentu jika di set. Session akan hilang jika waktu session berakhir. Session dimusnahkan dan atau saat server di restart. Jika ingin menyimpan variabel yang sifatnya permanen, sebaiknya gunakan penyimpanan dengan database. Nah, kalau misalkan yang di set ini sering kita lihat, misalkan kalau kalian isi KRS, tiba-tiba ketika kalian lagi mengisi, karena terlalu lama mengisinya, dia keluar sendiri. Nah, itu sessionnya udah di set. Jadi dia menggunakan batasan waktu. Jadi kalau melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis sistem tersebut akan keluar. Tapi kalau misalkan ada juga sih yang tidak seperti itu. Nah, ini kan tadi ada penyimpanan database. Nah, itu bisa kita lihat juga kalau misalkan di Facebook misalkan. Nah, Facebook ini kalau kita nggak logout di perangkat, itu dia nggak akan logout. Tetap ada di perangkat kalian. Misalkan kalian lagi main eh, di
Facebook misalkan yang tadi itu. Nah, kalau nggak kalian logout, pasti dia nggak akan keluar. Kecuali kalau kalian logout, dia pasti keluar. Tetapi biasanya kalau di Windows biasanya ada untuk menyimpan password gitu kan. Nah, itu juga salah satu cara biar kalian nggak lupa dengan passwordnya. Nah, Chrome itu menyediakan fasilitas itu. Tapi bahayanya jika Chrome-nya diambil sama orang ataupun di hack sama orang, ya password kalian itu ya kena semua, tahu semua orang password apa yang kalian simpan di dalam Chrome tadi. Itulah kelemahan Chrome jika kalian tidak safety terhadap akun Google kalian misalkan. Nah, kemudian adalah cara kerja dari session ini. Nah, ketika kita memulai session dengan menjalankan perintah session start, maka PHP akan menjalankan perintah baik pada server maupun pada klien atau user. Nah, setelah kita jalankan ini dari sisi servernya dulu. Dari sisi server, PHP akan membuat file yang kita sebut file session yang diawali dengan ses underscore dan diikuti dengan ID session, di mana ID session tersebut mereferensikan ID session yang ada di browser client. Nilai ID session adalah ini ada dua. Jika browser mengizinkan penggunaan cookie, maka ID session berupa angka acak. Nah, angka acaknya itu berupa 26 karakter heksadesimal. Nah, contohnya adalah seperti ini. 1G bla 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 terakhir 02. Nah, namun jika browser tidak mengizinkan penggunaan cookie-nya, jika nama session ada di URL, maka nilai ID session sama dengan ID yang ada di URL. Misal https kelas abc.com packlogin bla 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 1234, maka ID session yang digunakan adalah 1234, sehingga nama file session yang dibuat ses underscore 1234. Namun jika ID session tidak ada di URL, maka PHP akan membuat file dengan ID session sama seperti sebelumnya, yaitu 26 karakter heksadesimal. File ini akan dibuat setiap kali perintah session start dijalankan dan tidak ada referensi ke user ataupun ke klien. Nah, cookie semuanya tahu lah ya. Biasanya kalau kita buka file misalkan di jurnal yang sering-sering tuh, kalau misalkan kita buka jurnal itu pasti dia ada pemberitahuan cookie-nya mau disimpan atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita simpan nanti dia akan, jadi dia nggak perlu lagi kalau misalkan kita buka browser itu lagi, dia jika kita buka website itu lagi, dia nggak perlu lagi ngambil ke servernya, tapi ngambil yang ada di yang sudah kita simpan sebelumnya, karena kita mengizinkan untuk cookie ini menyimpan datanya di laptop kita. Nah, file tersebut secara default disimpan di dalam directory temporary, di mana letak directory ini tergantung dari masing-masing sistem operasi yang digunakan. Untuk mengetahui di mana PHP menyimpan file session dapat menggunakan perintah session underscore save underscore page. Ketika kita jalankan file tersebut di komputer yang menggunakan sistem operasi Windows, contoh output yang dihasilkan adalah misalkan di sum terus bla 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 /tmp. Nah,
Jika kita buka directory tersebut, di sana kita temukan banyak file.tmp. Cari nama dengan awalan sys. File tersebut merupakan file session yang telah kita simpan kalau misalkan kita izinkan tadi. Nah, ini adalah filenya, file sessionnya. Nah, itu tadi dari server, kemudian kita ke sisi kliennya. Nah, jika browser mengizinkan penggunaan cookie, membuat file cookie dengan nama default yaitu php sys_id dengan nilai id session. Lokasi penyimpanan file tersebut berbeda-beda tergantung browser yang digunakan. Untuk Google Chrome, lokasi cookie berada di si user bla 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 user data / default. Nah, dengan nama file cookie, namun kita tidak dapat membukanya secara langsung, melainkan harus menggunakan SQLite. Kita dapat membaca isinya melalui Chrome Developer Tools, yaitu pada tab Resource bagian cookies. Nah, ini jika kita buka, misalkan ini contoh aja. Nah, ini ada, bisa kita baca isi dari php sys_id ini. Ini dia isinya. Nah, jika kita bandingkan antara gambar server tadi dan klien, terdapat kesamaan nilai, yaitu 1G bla 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 02 yang merupakan ID session. Dengan ID ini, maka setiap kali user mengunjungi situs yang sama dan dengan browser yang sama, maka server akan selalu menggunakan data-data yang ada di file ses1g7c bla 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 02. Nah, jadi biasanya itu kalau kalian ya izinkan cookie itu ya seberapa banyak yang ada di laptop kalian, itu berarti yang kalian izinkan gitu. Berarti setiap cookie itu kalian simpan semua sehingga mengurangi kinerja dari server itu sendiri. Jadi server nggak terlalu sibuk karena datanya udah disimpan di laptop kita. Tetapi kadang-kadang ada juga sih hacker-hacker yang ingin mencuri data-data dari laptop kita, itu menggunakan cookie ini juga ada biasanya. Jadi kalau kita izinkan, udah dia bisa mengakses semuanya yang ada di laptop kita. Makanya kita perlu hati-hati juga dalam menyimpan cookie ini. Kita lihat websitenya juga. Kalau misalkan websitenya nggak familiar dengan kita, ya kalau bisa nggak usah disimpan cookie-nya, dibiarkan saja, atau di apa ini biasanya, pokoknya ditolak lah intinya. Tapi kalau misalkan kalian udah sering buka aplikasi tersebut, ya diizinkan juga, nggak masalah. Masalahnya kan kalian sudah paham dengan apa yang kalian buka gitu. Tapi kita banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Nah, biasanya untung-untungan juga, tapi kalau misalkan orang tersebut mengizinkan misalkan dia di warnet terus dia izinkan, ya nggak masalah. Ya si hacker ini ya dia hanya bisa mengotak-atik server dari yang ada di warnet itu, dia tidak bisa karena kita tidak menyimpannya di laptop kita, ya tidak masalah gitu. Nah, itu juga kalian perlu hati-hati dalam menyimpan cookie ini. Nah, yang kemudian adalah jika browser tidak mengizinkan penggunaan cookie. Nah, jika nama session berada di URL, maka PHP akan membuat referensi ID session sesuai dengan yang ada di URL. Misal https://abc.com
bla 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 bla, PHP ses ID sama dengan 1234. Maka PHP akan menggunakan data session pada file session ses underscore 1234. Jika ID session tidak ada di URL, maka data sessionnya hanya dapat digunakan di halaman tersebut saja. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan session star. Ini yang paling sering kita nanti gunakan ketika kita belajar di login ini. Nah, ketika kita panggil, ini adalah script sederhananya. Ini. Nah, setelah memanggil fungsi session star, maka variabel session dapat digunakan seperti variabel array biasa. Nah, ini dia contohnya. Ini kita kan udah belajar array kemarin gimana ya, ini dah contoh arraynya. Setelah diisi pada satu halaman PHP, variabel session dapat dibaca lagi pada halaman lain. Nah, ini menggunakan yang ini. Nah, kita letakkan aja di mana gitu. Misalkan kita punya 2 halaman, ya udah kita taruh di 2 halaman. Tapi kalau misalkan di login ini kan dia punya level tentunya. Nah, ada juga level untuk user biasa, ada level untuk admin. Nah, itu biasanya berbeda untuk tampilannya. Nah, itu tergantung di mana kita letakkan levelnya. Misal level user apa, level admin apa. Nah, itu kita bisa mainkan di sini. Tapi mungkin itu nanti di pemrograman web yang lanjutan. Kita untuk yang semester ini kita hanya login, daftar, login, terus kita letakkan di mana dia satu lagi. Nah, itu udah bisa. Kita sampai di situ aja belajarnya. Kita tidak menggunakan level. Kalau menggunakan level ya mungkin nanti materinya di yang lanjutannya. Bagaimana menggunakan level di login ini. Nah, yang kemudian ada session destroy atau yaitu menghapus session pada PHP. Nah, untuk menghapus session pada PHP menggunakan fungsi unset. Kemarin kita udah belajar ya di materi sebelumnya tentang unset ini. Nah, fungsi unset ini adalah fungsi untuk menghapus variabel dari memori. Nah, untuk menghapus seluruh isi variabel session yang ada dapat menggunakan fungsi session underscore destroy. Nah, itu menghapus seluruhnya. Ini ada 2. Ini untuk satu-satu session, sedangkan yang ini untuk semuanya. Jadi kalau di atas setar ya udah langsung dihapus semua kalau misalkan kita tambahkan session destroy ini. Jadi ya yang paling penting cuman 2 itu aja sih yang kalian pelajari di semester ini, session itu aja. Nah, untuk kuisnya nanti akan dikasih yang berbeda-beda untuk soalnya. Ya paling nanti ada yang misalkan saya suruh mengerjakan sistem di hotel misalkan. Kemudian ada lagi yang mengerjakan sistem sembako dan lain sebagainya. Nanti kalian mempunyai file yang berbeda dengan tugas yang berbeda dengan ketentuan yang berbeda. Misalkan di hotel
Kalau di hotel tadi, kalau misalkan dia eh sewa kamar sewa kamar sewa kamar lebih dari 3 hari, maka dia dapat diskon. Soalnya kemarin diskonnya kita udah belajar juga di minggu lalu kalau tidak salah. Nah, mungkin nanti ada yang menggunakan diskon, ada juga diskon menggunakan hari, ada juga diskon menggunakan kamar mungkin. Misalkan di hotel tuh ada kamar eh, standar, terus kamar VIP, ataupun misalkan yang family room dan lain sebagainya. Nah, jika pengunjung memesan family room, maka dia mendapatkan diskon 10%. Nah, misal seperti itu nantinya. Jadi walaupun sama-sama hotel, ketentuannya tetap berbeda nanti saya buat. Nggak semuanya sama, walaupun sama tugasnya. Misalkan sama-sama di hotel ataupun sama-sama eh, di penjualan baju ataupun penjualan yang lainnya, itu nanti berbeda. Nah, untuk materi login ini nanti praktikumnya, di materi praktikum, setelah praktikum nanti ada kalian mengerjakan kuisnya. Nah, mungkin waktu untuk mengerjakan kuisnya itu sekitar 1 minggu. Jadi misalkan kita hari ini ketemunya, nanti kita dikumpulkan tuh sebelum memulai mata kuliah ini. Jadi di jam 12-nya, misalkan kalau hari Senin dia berarti di hari Minggu. Terus kalau misalkan di hari Rabu ya di hari Selasa malam, sebelum jam 12 malam. Nanti saya set di jam 11.00. Jadi kalau misalkan lewat dari itu ya sama ketentuannya seperti minggu kemarin, seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Nanti untuk soalnya saya akan bagikan itu setelah materi praktikum berakhir. Baru saya kasihkan, baru kalian kerjakan. Nah, mungkin nanti sama seperti soal UASnya. UAS kan kita sebentar lagi nih, ya nggak sebentar lagi, di sebulan lagi lah, di tahun depan. Jadi di Januari kita masih masuk, berarti di Januari kita ada 3 minggu, ada 1 minggu kita untuk liburannya. Nah, mungkin nanti dalam liburannya itu kan sudah mengerjakan UASnya. Jadi nanti di UASnya kita hanya tinggal mengumpulkannya. Jadi kita start lebih dulu, seminggu sebelum UTS berlangsung. Jadi nanti di UTS-nya ya paling kalau misalkan kalian pengen ngerjakan bener-benerin sedikit ya nggak masalah. Setelah itu nanti kan akan presentasikan satu persatu melalui Zoom. Ya baik itu di materi maupun di teori, baik di teori maupun di praktikumnya. Karena kita kan punya berapa jam tuh? 4 jam. Ya satu orangnya misalkan 30 orang ya dibagi aja 30 bagi 4, berapa orang berapa menit satu orangnya. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan pembahasan mengenai
register, login dan logoutnya nanti kita sambung lagi untuk praktikumnya di materi praktikumnya. Oke, kita akhiri. Jika ada pertanyaan untuk materi ini bisa langsung ditanyakan di WhatsApp ataupun di email ataupun yang lainnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.